Oke anak-anak, ketemu lagi bersama Miss Wulan. Apa kabarnya? Miss berharap semua tetap sehat dimanapun berada dan tetap jaga kesehatan, atur waktu dengan baik karena beberapa waktu ke depan ini selain kalian akan menghadapi mid semester, kalian juga akan menghadapi ujian sekolah. Jadi Miss berharap semuanya bisa mengatur waktu dengan baik, tetap sehat dan tetap jaga kesehatannya dimanapun berada. Nah, untuk pertemuan kali ini, Miss akan membahas beberapa soal mengenai aturan pencacahan. Nah, aturan pencacahan seperti yang kalian sudah pelajari, di sini ada dalam pertemuan kali ini Miss akan membahas beberapa hal-hal yang berkaitan atau soal-soal yang berkaitan dengan aturan pencacahan dan juga pembahasannya. Baiklah, langsung pada soal yang pertama. Adapun soal yang pertama seperti ini. Tentukan banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibentuk dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibentuk katanya. Nah, di sini angka ratusan itu berarti bilangan yang terdiri dari 3 angka. Dan angka pertamanya itu pasti bukan 0. Ya. Ratusan terdiri dari 3 angka dengan angka pertama bukan 0 ya, angka pertama bukan 0. Nah, jadi bagaimana menentukan banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibentuk dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini? Itu menggunakan aturan permutasi. Nah, menggunakan aturan permutasi, yang mana jika permutasi ini berarti sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial. Berarti ini sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. 7, 6, 5, 4. 4 faktorial. Berarti ini sama dengan, ini dicoret sehingga 42 dikali 5 sama dengan 200. Sekian untuk soal pertama. Jadi untuk menentukan bilangan ratusan yang dapat dibentuk dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah dengan menggunakan permutasi 3 dari 7. Itu soal yang pertama. Soal selanjutnya. Adapun soal berikutnya adalah ini mengenai banyak cara. Soalnya seperti ini. Aldi akan mengikuti ulangan remedial matematika. Dari 12 soal tersedia, ia cukup mengerjakan 8 nomor saja. Jika soal nomor 1-5 wajib dikerjakan, tentukan banyak cara Aldi mengerjakan soal tersebut. Nah, katanya nomor 1 ia wajib mengerjakan 8 soal dengan ketentuan 1-5 itu wajib dikerjakan. Nah, soalnya tadi ada 12. Soalnya ada 12. Nah, dari 12 soal ini sifatnya wajib dengan syarat ia cukup mengerjakan 8 soal saja. Nah, karena ada 5 soal pertama yang wajib dikerjakan, maka ada 3 soal lagi yang harus dipilih dari 7 nomor sisanya. Ya, karena 5 soal wajib dikerjakan, berarti ada 3 soal yang wajib dipilih dari 7 soal yang tersisa. Nah, berarti ini bisa kita terapkan sistem kombinasi.
karena urutannya tidak perlu diperhatikan, ya kan? Random dari nomor 6 sampai 12 itu random, mau diambil nomor berapa aja. Yang pasti ada 3 soal lagi yang harus diambil dari 7 soal itu. Nah, berarti ini 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7, 6, 5, 4. 4 faktorial, 3 faktorial. Ini bisa dicoret, berarti ini menjadi 7, 6, 5 per 3 kali 2 kali 1. Ini coret, sehingga 7 kali 5 sama dengan 35 cara. Tuh, untuk soal yang kedua. Karena tidak memperhatikan urutan, sehingga menggunakan kombinasi. Ya, lanjut. Soal yang berikutnya. Soal berikutnya seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan panitia. Kalau tadi yang pertama mengenai angka, yang kedua mengenai banyak cara dalam mengerjakan soal, dan yang sekarang ini mengenai organisasi. Dari 9 orang panitia acara perayaan ulang tahun sekolah, akan dipilih 4 orang sebagai panitia inti yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika Dina merupakan salah satu panitia dan ia harus menjadi sekretaris, tentukan banyaknya susunan panitia yang mungkin terbentuk. Jadi yang pertama itu diketahui susunannya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, di sini dari 9 orang panitia akan dipilih 4 orang sebagai panitia inti. Nah, jika Dina ini salah satu panitia dan ia harus menjadi sekretaris, nah, berarti yang pasti untuk kemungkinan ketua ini kan Dina tidak mungkin lagi kan masuk di situ. Berarti kemungkinan ketuanya ini dari 9 orang hanya berpeluang 8 orang. Karena semua panitia itu termasuk kecuali si Dina tadi yang tidak menjadi ketua. Nah, kemudian wakil ketuanya berarti berkurang lagi kan dari 8 menjadi 7. Karena itu kemungkinan untuk semua panitia kecuali si Dina tadi dan yang terpilih menjadi ketua ini tadi. Kemudian berkurang lagi, bukan berkurang sih, kalau sekretaris ini sifatnya wajib karena Dina merupakan salah satu panitia dan ia harus menjadi sekretaris, berarti sifatnya wajib ya. Berarti ini hanya ada satu kesempatan untuk si Dina saja. Kemudian untuk bendahara berpeluangnya itu ada 6 karena itu peluang untuk semua panitia kecuali Dina dan yang belum terpilih. Nah, dari pembagian peluang kita lihat di sini tadi, banyak susunan yang mungkin terbentuk jika si Dina menjadi wajib menjadi sekretaris adalah banyak susunan yang terbentuk itu adalah 8 dikali 7 dikali 1 dikali 6. Jadi ada 336 susunan atau 336 cara ya yang terbentuk. Banyak susunan panitia yang terbentuk yang mungkin terbentuk dengan susunan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara tadi dengan syarat salah satunya tadi adalah si Dina tadi yang menjadi sekretaris.
seperti itu. Jadi ada 336 susunan cara. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, nah ini mengenai sesuatu hal yang sudah jarang ya kita lakukan, tapi sekarang kita lakukan dengan cara yang berbeda. Jabat tangan. Dulu itu jadi suatu hal yang biasa, tapi sekarang mungkin jabat tangannya dengan sama-sama pertemukan siku kedua orang gitu, tidak jabat tangan secara langsung. Nah, di sini sebuah rapat dihadiri oleh 25 orang. Jika setiap peserta rapat saling berjabat tangan, banyak jabat tangan yang terjadi adalah, nah, di sini tidak memperhatikan urutan, ya. Berarti di sini menggunakan kombinasi. Nah, kombinasi 2 dari 25. Ya. Berarti ini menjadi 25 faktorial per 23 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga menjadi 25 kali 24 kali 23 faktorial per 23 faktorial kali 2 faktorial. Ini coret-coret. Berarti ini menjadi 25 kali 24 per 2 sama dengan 300 kali. Seperti itu. Itu soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Kemudian masuk soal nomor 5. Ini mengenai susunan kepengurusan OSIS. Ya, susunan kepengurusan OSIS. Dari sini ada susunan kepengurusan OSIS. Dari 8 orang pengurus OSIS akan dipilih masing-masing seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Tentukan banyaknya cara memilih pengurus OSIS tersebut. Nah, kalau soal sebelumnya mengenai si Dina tadi, sifatnya Dina itu wajib menjadi sekretaris. Nah, tapi kalau di sini dari 8 orang pengurus akan dipilih masing-masing ketua, ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Nah, di sini kita menggunakan permutasi 5 unsur dari 8 unsur. Ya. Permutasi 5 unsur dari 8 unsur. Berarti ini sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial. Sama dengan 8, 7, 6, 5, 4, 3 per 3 faktorial. Coret. Ini dikalikan menjadi 6.720 susunan yang mungkin terjadi. Seperti itu. Ya. Kemudian soal selanjutnya. Nomor 6. Nomor 6. Tentukan banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata statistika. Nah, kata statistika ini, perhatikan ya, statistika ini adalah kata dengan huruf yang terdiri dari 10 huruf. Nah, kemudian di dalam kata statistika itu ada huruf yang sama atau lebih dari satu, ya. Di situ ada huruf S, itu ada 2, huruf T-nya ada, huruf S-nya ada 2, T-nya juga ada 2, ada 3, ya. Kemudian A-nya ada 2, dan I-nya itu ada 2 juga. Nah, banyak susunan huruf berbeda yang diperoleh ditentukan dengan cara berikut. Berarti ini untuk
ini dari 10 huruf yang sama itu ada S yaitu 2, T ada 3, A ada 2, dan I ada 2. Nah, di sini bisa kita tuliskan menjadi 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial. Nah, di sini kita bisa tuliskan 3. Ini coret ya. Kemudian di sini ini bisa kita coret 6 di sini. Nah, sehingga jika dikalikan hasilnya menjadi 75.600. Jadi banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata statistika. Ini kan susunan yang berbeda, berarti itu menggunakan permutasi. Nah, berarti banyak caranya adalah 75.600 cara. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, adapun soal berikutnya mengenai permutasi siklis. Permutasi siklis ya. Permutasi siklis. Nah, di sini soalnya suatu kelompok yang terdiri atas 8 orang duduk mengelilingi sebuah meja yang berbentuk lingkaran. Tentukan banyaknya cara agar mereka dapat mengelilingi meja dengan aturan yang berbeda. Nah, di sini ada kata-kata mengelilingi. Nah, kalau mengelilingi ini berarti ini berkaitan dengan permutasi siklis. Nah, permutasi siklis seperti apa? N-1 faktorial. Berarti ini sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial sama dengan berapa? 7, 6, 4, 3, 2, 1. Menjadi 5040 cara yang berbeda untuk mengelilingi meja tersebut. Nah, itu soal nomor 7. Selanjutnya, ya, masih ada beberapa soal lagi ya. Ini untuk bahan kalian latihan juga untuk menghadapi penilaian tengah semester dan juga persiapan ujian sekolah. Nah, nomor 8, suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang akan dipilih dari 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Tentukan banyak kelompok berbeda yang dapat dibentuk jika kelompok tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, berarti di sini karena tidak ada memperhatikan urutan, tapi yang pasti terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan gitu kan. Nah, tadi laki-lakinya itu diambil 2 dan perempuannya itu diambil 1. Berarti di sini kita menggunakan kombinasi. Nah, di sini kita menggunakan kombinasi 2 dari 4 dikali kombinasi 1 dari 5. Nah, berarti ini sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial. Nah, di sini berarti menjadi 4, 3, 2 faktorial dikali 5, 4 faktorial. 4 faktorial kali 1 faktorial. Di sini coret ya. Di sini tinggal 2. Nah, kemudian ini juga sehingga di sini 6 dikali 5 sama dengan 30. Seperti itu. Nah, bagaimana cara memilih atau menentukan kelompok berbeda yang dapat dibentuk jika kelompok tersebut terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jadi mengalihkan ya, mengalihkan kombinasi
2 dari 4 kombinasi 1 dari 5. Nah, ini ada soal lagi. Ya, ada soal lagi seperti ini. Nah, ini dengan menentukan, ini juga menentukan bagaimana posisi, ya, bagaimana posisi seseorang dalam susunan yang dibentuk. Nah, seorang direktur utama sebuah perusahaan sedang memutuskan bagaimana mengisi 3 wakil direktur di perusahaan yang terdiri dari wakil direktur marketing, keuangan, dan juga produksi. Nah, 12 eksekutif memenuhi syarat untuk promosi jabatan dan masing-masing dapat mengisi salah satu dari 3 posisi. Tentukan banyak cara pemilihan posisi wakil direktur di perusahaan tersebut. Nah, katanya di situ tentukan banyak cara pemilihan posisi wakil direktur. Wakil direkturnya di sini terdiri dari 3 orang, yaitu wakil direktur marketing, keuangan, dan produksi. Nah, di sini karena di sini harus memperhatikan urutan, berarti yang kita gunakan adalah permutasi. Permutasi 3 dari 12. Berarti di sini 12 faktorial per 9 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial. Oke, nah di sini tadi kita menggunakan aturan permutasi. Permutasi 3 dari 12, sehingga di sini bentuknya menjadi 12 faktorial per 9 faktorial. Nah, di sini sudah dijabarkan juga, sehingga di sini bisa kita sederhanakan menjadi 12 dikali 11 kali 10 atau menjadi 1320. Nah, seperti itu. Nah, ada satu soal lagi ini, ada satu soal lagi. Nah, di sini ada satu soal lagi tentang memilih, cara memilih, ya, cara memilih pemain dalam permainan tarik tambang. Nah, di sini dari kelas dengan 20 siswa laki-laki, wali kelas akan memilih 3 siswa laki-laki untuk bermain tarik tambang. Tentukan banyak cara berbeda yang dapat dilakukan wali kelas untuk memilih ketiga pemain tarik tambang tersebut. Nah, di sini banyak cara untuk memilihnya adalah dengan menggunakan kombinasi. Karena di sini tidak memperhatikan urutannya. Yang pasti hanya memilih 3 siswa laki-laki. Ya, 3 siswa laki-laki. Tidak ada ketentuan yang diberikan, sehingga di sini menggunakan kombinasi. Sehingga diambil 3 dari 20, kombinasi 3 dari 20, sehingga itu menjadi 20 faktorial per 17 faktorial kali 3 faktorial, atau sama dengan 20, 19, 18, 17 faktorial per 17 faktorial kali 3 faktorial. Ini coret, sehingga peroleh hasilnya 1140 cara untuk memilih 3 siswa laki-laki dari 20 siswa laki-laki ini. Nah, demikian review mengenai materi aturan penjajahan yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan terkait materi yang dijelaskan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.